Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada orang Masewo di sini. Terus datang program seperti ini. Ini pertanyaan, Pak. Kita ini dulu kan membela merah putih. Merah putih sudah tidak berkibar lagi di Timor Leste. Seandainya saya bisa ketemu Pak Presiden, saya minta jalannya dibangun. Sehingga sampai saat ini dalam keadaan suka ataupun duka mereka masih bertahan di sini. Tim Indonesiaku bertolak sejauh 110 km dari kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi. Kami memperoleh informasi jika kontur alam menjadi penghambat pembangunan infrastruktur, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, masih ada 420.000 penduduk yang hidup di ambang garis kemiskinan. Jumlah itu setara dengan sekitar 14% dari total jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Jumlah yang sangat besar. Bahkan di atas persentase nasional yang hanya mencapai 9,8%. Kami masuk ke wilayah Pipikoro, kecamatan terluas di Kabupaten Sigi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.000 orang, kepadatan penduduk di Pipikoro termasuk yang paling kecil. Artinya, jarak antar dusun atau desa sangatlah jauh. Seperti saat ini, yang terlihat di hadapan kami hanyalah kebun dan hutan. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki lebih dari 300 desa yang masuk dalam kategori tertinggal. Kami akan menuju ke salah satunya, yakni Desa Masewo, di mana puluhan desa di sekitarnya ternyata bernasib sama. Kondisi infrastruktur tidak memungkinkan mereka untuk bisa hidup sejahtera. Pemirsa, inilah Indonesiaku selengkapnya. Jarak dari desa Lawua tempat kami berangkat sampai ke desa Masewo yang menjadi tujuan kami sekitar 40 km. Jarak yang relatif dekat sebenarnya. Tapi jangan berharap itu dapat terjadi di atas aspal yang mulus. Jalan di depan kami adalah rabat beton yang sudah hancur. Bahkan sebagian besar jalan menuju ke sana adalah jalur tanah dengan kemiringan lumayan curam. Di kiri dan kanan jalan, tebing dan jurang juga menganga, lebar dan sangat dalam. Tidak banyak warga yang kami temui di perjalanan, kecuali mereka yang pergi keluar desa untuk menjual hasil kebun atau para pengepul yang menjemput komoditi incarannya dari desa ke desa. Mau apa, Bang? Coklat. Coklat. Ya. Mau jual kemana? Di Gimpu. Gimpu. Berapa 1 kilo? Dari harga di bawah Pak, 4.000. Oke. Berapa kilo ini? Sekitar 80-an kilo. Oke. Hati-hati, Bang. Ya, sip. Terdapat banyak sekali anak sungai yang kami lalui. Semuanya merupakan pecahan dari hulu Sungai Lariang dan Wewatu yang akan mengalir hingga ke Provinsi Sulawesi Selatan. Sayangnya, kontur tanah di wilayah ini rawan longsor, sehingga warga dan pemerintah setempat membangun banyak jembatan untuk mengurangi resiko kecelakaan di setiap tikungan jalan kecil. Untuk menuju ke Desa Masewo, kami harus melalui 10 desa, yakni Desa Lawua, Desa Tompi Bugis, Desa Tomua, Desa Gimpu, Desa Lempelero, Desa Makujawa, Desa Tuwo, Desa Mapahi, dan Desa Banasu. Itu pun belum termasuk dusun-dusun kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sudah lebih dari 3 jam kami berkendara. Namun, kami belum juga tiba di Desa Masewo. Badan kami terasa lelah dan pegal.
Masih tersisa 15 km lagi jalan yang harus kami lalui. Hampir sepanjang jalan kami melalui celah sempit selebar 2 meter saja. Tapi di beberapa titik dekat pemukiman, lebar jalan bisa mencapai 4-6 meter. Hal ini sesuai dengan rencana pelebaran dan pembukaan jalan tembus dari Kecamatan Pipikoro di Sulawesi Tengah menuju Kecamatan Seko di Sulawesi Selatan. Dua wilayah ini sama-sama menyandang predikat sebagai kecamatan dengan jalan paling ekstrim di masing-masing provinsi. Tidak heran jika ongkos keluar masuk desa tidaklah murah. Untuk sekali jalan dipatok dengan harga 300 hingga 500 ribu rupiah. Tidak hanya untuk mengganti uang bahan bakar, namun juga untuk mengantisipasi adanya kerusakan motor dan barang bawaan. Kisah warga saling menandu warga lainnya bukanlah hal baru bagi mereka. Kendaraan roda 4 masih mustahil masuk ke sini. Pilihannya adalah tetap berada di dalam desa dan bertahan dalam kondisi sakit atau berjuang dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik di pusat Kecamatan Pipikoro. Kami mendatangi keluarga korban yang naas harus melintasi jalan ekstrim dari desa menuju kota, bahkan ketika dalam kondisi sudah meninggal. Pemirsa, bicara infrastruktur, ternyata tidak hanya ekonomi yang berpengaruh, namun juga akses pelayanan dasar seperti kesehatan. Ibu-ibu di sini adalah salah satu korban yang juga merasakan bagaimana betul kesehatan ini ternyata berdampak akibat infrastruktur yang tidak memadai. Saya suruh dari sini cari uang untuk anak, sedangkan anak saya yang itu SMP dia kan cari biaya untuk anak. Ini juga saya punya anak SD. Itu yang dia kejar itu bapak. Saya punya suami itu. Saya menangis. Untuk apa lagi saya bicara sedangkan dia sudah tidak sadar lagi. Ketika sakit, terpaksa ditandu. Meninggal dunia pun harus berada di atas tandu yang sama. Seperti inilah nasib desa Masewo dan dusun-dusun di sekitarnya. Walau bukan yang pertama, Adolin dan keluarga berharap kejadian ini menjadi yang terakhir bagi masyarakat Pipikoro. Terserahlah kalau ada saya punya usaha, sedikit-sedikit saya kasih untuk biayaan. Yang penting untuk anak-anak ya, Bu ya? Iya. Apa ibu bilang sama anak-anak waktu ayahnya meninggal waktu itu? Ibu pesan apa ke mereka? Apa? Pesan apa ke anak-anak ketika ayahnya meninggal? Saya kasih tahu deh, sabar saja. Nanti saya berusaha. Yang penting ibu berusaha ya untuk Iya. jadi ibu sekaligus jadi ayah ya. Iya. Selama puluhan tahun, kehidupan mereka tidak banyak berubah. Kentalnya tradisi masih terlihat di tanah Masewo. Hasil hutan seperti daun pandan liar dan batang rotan dapat menghasilkan tikar, anyaman tas, serta peralatan rumah tangga lainnya. Sayangnya kini, ruang gerak masyarakat untuk mengakses hasil hutan terbilang terbatas. Walau masih bebas keluar masuk hutan, larangan menebang kayu jelas berdampak pada kehidupan warga Masewo. Dinding rumah berubah dari kayu menjadi bata. Mata pencaharian mereka pun berubah. Dari mengumpulkan getah damar dan mencari kayu gaharu, kini warga mengandalkan coklat dan kopi semata. Mengganggu nggak keberadaan ini? Bikin warga bingung nggak sih Pak sekarang? Iya jelas Pak. Apalagi dengan tulisan ini. Kalamantakan hutan lindung. Ya. Jadi kejelasan selanjutnya sejak dipasang ini tidak ada. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada orang Masewo di sini. Terus datang program seperti ini. Ini pertanyaan Pak.
Iya. Kasihan warga. Karena ini juga tidak jelas tujuannya tidak jelas. apa gitu Iya. dan hukum sanksinya segala macam. Iya. Dengan aktivitas masyarakat di sekitar sini tidak jelas apakah boleh atau tidak karena sampai sekarang Iya. masih belum ada tindak lanjutnya, Pak. belum ada tindak lanjut. Saat ini, status hutan lindung yang patoknya masuk ke wilayah desa mereka masih menjadi perbincangan hangat. Sebagai solusi, pemerintah dan masyarakat berencana mendorong terbentuknya hutan adat atau perhutanan sosial. Sehingga tidak secara tegas melarang masyarakat masuk ke hutan, melainkan memberikan tanggung jawab besar kepada warga untuk bisa menjaga alam di sekitar tempat tinggalnya. Jadi pemirsa, ini adalah tugu di sekitar pemukiman masyarakat, jaraknya mungkin hanya 5-10 meter saja dari rumah warga. Dan yang membuat mereka bingung adalah sebenarnya ini masih masuk ke wilayah desa. Jadi sebenarnya untuk apa tugu ini dibangun oleh para petugas pada saat itu ya Pak? Iya. Desa Masewo merupakan salah satu desa terujung di Kecamatan Pipikoro. Secara geografis, terletak di pegunungan dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, membuat desa Masewo cocok sekali menjadi lokasi penanaman komoditas tanaman kebun. Kami mendatangi kebun kopi yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga. Tanaman kopi rata-rata baru ditanam sekitar 2 tahun yang lalu. Ini dikarenakan harga kopi mulai terdongkrak naik selama beberapa tahun terakhir. Ongkosnya kan besar juga Pak kalau buat keluar. Itu hitung kilo dia. Hitung kilo ya. Per kilo berapa ongkos buat titip? 2.000. 1 kilo 2.000. Jadi kalau sampai 100 kilo kalikan sendiri. Iya. Berarti 200. Iya. Itu yang membuat warga akhirnya bawa sendiri daripada titip. Iya. Apalagi kalau yang punya motor dia bawa sendiri. Lebih baik bawa sendiri ya. Iya, tapi kalau yang tidak punya motor terpaksa sewa motornya orang. Setelah sempat tergerus oleh komoditas coklat, permintaan akan kopi yang terus meningkat setiap tahunnya membuat warga kembali beralih kepada biji kopi Toratima andalan mereka. Harganya lumayan, sekitar Rp20.000 per kilogram. Pada musim kemarau seperti sekarang, jalan terbilang aman untuk dilalui. Tapi di musim penghujan, jangan harap warga bisa mendapatkan uang dari hasil menjual tanaman kebun. Biji kopi siap jual hanya berakhir dalam karung dan diletakkan di dalam gudang. Jika hari kembali cerah, barulah warga bisa menjualnya ke wilayah kota. Ada sekitar 315 desa yang masuk dalam kategori tertinggal di Sulawesi Tengah. Masewo hanya salah satu contohnya. Bisa jadi masih banyak desa yang nasibnya sama atau bahkan lebih merana. Yang pasti, masyarakat menantikan kehadiran negara dalam menjadikan mereka masyarakat yang maju dan sejahtera. Harapan itu masih ada dan masih mereka simpan rapat-rapat terhadap pucuk pimpinan mereka. Semoga saja tak perlu menunggu lama untuk bisa merasakan nikmatnya pembangunan yang merata. Kita ini dulu kan membela merah putih. Merah putih sudah tidak berkibar lagi di Timor Leste. Pulau Sulawesi punya banyak cerita soal pemukiman transmigrasi. Dibandingkan pulau besar lainnya di luar Jawa, pulau inilah yang menjadi wilayah penempatan program transmigrasi terbesar untuk kawasan Indonesia Timur. Tim Indonesiaku menuju ke Kecamatan Tobadak yang menjadi salah satu area transmigrasi terbesar di Kabupaten Mamuju Tengah maupun di Sulawesi Barat secara keseluruhan. Lebih dari 50.000 orang transmigran bermukim di Kecamatan Tobadak.
Hal ini membuat Kecamatan Tobadak menjadi tempat tinggal dari beragam suku. Tidak hanya transmigran dari Pulau Jawa, para pendatang dari Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara juga menempati perkampungan di Kecamatan Tobadak. Di sini, mereka terbagi ke dalam 8 desa. Sulawesi Barat punya beberapa daerah transmigrasi dan kami akan mengajak Anda ke salah satunya, di mana pemukiman ini merupakan kampung transmigran dari Timur Timur. Kita akan lihat lebih dekat kehidupan mereka dalam Indonesiaku kali ini. Untuk mencapai desa pertama hingga desa ke-8, kami harus melalui perjalanan seperti ini. Sebagian merupakan pengerasan jalan, sebagian lagi belum merasakan sentuhan pembangunan. Memang tidak mudah bagi provinsi muda seperti Sulawesi Barat untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara merata. Tapi tetap saja, masyarakat yang bermukim di sini punya harapan tinggi terhadap uluran tangan pemerintah. Sudah menjadi keharusan, dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah teralokasikan ke wilayah ini. Meski tak dapat dipastikan kapan akan mereka rasakan. Biasanya pembangunan daerah dimulai dari infrastruktur di wilayah perkotaan seperti ibu kota provinsi dan sekitarnya, barulah merambah ke pedesaan. Lalu kapan pembangunan di Kecamatan Tobadak mendapatkan perhatian dan prioritas? Di perjalanan, kami bertemu dengan sekitar 10 orang petani jagung yang sedang istirahat pasca memanen. Ada raut kegelisahan dari wajah mereka melihat kondisi jalan saat ini. Kalau cuacanya hujan atau misalnya jalannya seperti tadi itu, gimana? Bisa kasih keluar? Tergantung dari mobilnya, kalau ada mobil. Kalau mobilnya masuk, Iya. jemput, boleh bawa itu? Iya. Gitu. Tapi kalau tidak bisa, berarti tunggu di sini jagungnya. Berapa lama biasa? Berapa hari kah gitu? Kadang 3 hari, 4 hari kah. Tidak busuk gitu? Tidak. Ya, kadang busuk juga kalau. Pemirsa, jadi tadi di tengah jalan saya melihat ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang ternyata setelah panen jagung, mereka masih menunggu mobilnya untuk menjemput jagung di sini gitu. Kalau misalnya jalannya seperti yang tadi kita lihat dan mungkin semakin parah besok hari, mungkin jagung ini tidak akan dijemput dan bisa saja mereka jadi rugi. Perjalanan motor dari pusat Kecamatan Tobadak menuju ke desa tujuan ternyata tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 km. Tetapi kondisi jalan yang rusak dan berlumpur seperti inilah yang menjadi satu-satunya hambatan bagi masyarakat. Secara administrasi, desa-desa di Kecamatan Tobadak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Tapi, secara jarak dan keamanan jalan, mereka lebih dekat dan lebih aman ke ibu kota Sulawesi Barat di kota Mamuju. Sehingga penanganan masalah infrastruktur jalan sebaiknya diambil alih oleh pemerintah provinsi yang berwenang mengatur jalan batas antar kota kabupaten. Jalannya luar biasa pemirsa, walaupun jaraknya dekat, tapi inilah yang membuat mereka sangat terbatas untuk keluar ataupun masuk ke desa. Anda bisa lihat sendiri di belakang ataupun di depan saya masih banyak motor yang terjebak di dalam lumpur. Setelah mengarungi perjalanan selama kurang lebih 5 jam, kami tiba di Desa Sejati yang menjadi tujuan kami kali ini. Desa Sejati merupakan pemukiman dari sekitar 250 kepala keluarga atau sekitar 1.100 orang penduduk. 90% warganya merupakan transmigran asal Timur Timur pasca Deklarasi Kemerdekaan Timur Leste tahun 1999. Awalnya, kepindahan mereka berlangsung dalam 2 gelombang, yakni pada tahun 1999 dan tahun 2000. Saat itu, hanya ada sekitar 200 orang yang pergi dari Pulau Timor ke Sulawesi. Kini jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 orang.
Sebagai transmigran ex Timor Timur, mereka juga pernah mendapatkan perhatian khusus berupa uang insentif sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, beberapa tahun setelahnya, setiap keluarga mendapatkan uang insentif sebesar 10 juta rupiah. Sayangnya, uang insentif gelombang kedua ini tidak mereka dapatkan secara merata. Ada keluarga yang tidak mendapatkan uang insentif kedua, padahal data kependudukan untuk penerima gelombang pertama dan uang insentif gelombang kedua tidak ada perbedaan. Tidak ada kayak gitu pemerintah jemput-jemput ke sini atau fasilitasi buat jual ke pasar? Oh, tidak ada. Tidak ada. Termasuk dalam hal ini memikirkan pasarnya bagaimana saja sulit karena medannya. Ada alasan mendasar mengapa jalan dan ruang batas antara kota kabupaten ini perlu segera dibenahi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini akan berkembang dengan pesat jika pembangunan infrastrukturnya memadai. Sebab, masyarakat yang berdiam di wilayah ini memiliki hasil sumber daya alam yang luar biasa besar. Sehingga ketika sarana transportasi dibenahi, maka perputaran uang dari hasil kebun akan menembus angka yang sangat tinggi. Sayangnya, penjualan hasil bumi dari kampung mereka masih sangat bergantung dengan kondisi jalan. Sementara, curah hujan yang tinggi di wilayah ini membuat kondisi jalan hampir tidak mungkin kering. Kita mau kembali juga kita berpikir, kita ini dulu kan membela merah putih. Ya, membela merah putih makanya sampai di sini. Merah putih sudah tidak berkibar lagi di Timor Leste. Kenapa kita harus kembali? Biarlah kita jalani saja. Akhirnya kami jalani sampai sekarang. Seandainya saya bisa ketemu Pak Presiden, saya minta jalannya dibangun. Sehingga sampai saat ini dalam keadaan suka ataupun duka mereka masih bertahan di sini. Hasil kebun di Desa Sejati luar biasa banyak. Dalam setahun, rasanya para petani sampai tidak punya waktu untuk istirahat. Lima tahun terakhir, warga mulai membudidayakan tanaman nilam. Pasalnya, tanaman serupa serai wangi dan kayu putih ini mampu menghasilkan minyak yang harganya mahal. Nilam mudah ditanam di mana saja. Biaya dan cara perawatannya pun tidak membebani para petani baik dari segi tenaga maupun biaya. Bahkan dari panen tanamannya saja, para petani mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan jika bergantung pada jagung atau kacang-kacangan. Para pengepul minyak nilam mau membayar cukup mahal kepada para petani untuk menyerahkan hasil cincang atau hasil rajang dari tanaman nilam. Harga 1 kg nilam kering adalah Rp20.000. Harga ini bisa lebih baik jika nilam yang dijual kepada pengepul dalam kondisi lebih kering lagi. Setelah dapat uang begitu banyak dari nilam gitu, apa yang pertama kali Ibu pikir uangnya untuk apa saja? Ya untuk bayar-bayar hutang lagi. Berarti sebelum ada nilam ini Ibu banyak hutang. Ya banyak hutang. Bagaimana kan untuk ongkos keluarga Pak, sawit belum ada. Kita kan beli sawit untuk tanam. Terus tani-tani yang lain juga tidak cukup gitu ya? Cukup. Nilam yang digunakan sebagai bahan dasar minyak wangi membuat harga jual minyak nilam meroket. Keberadaannya yang tergolong baru dan jumlahnya yang masih sangat sedikit di Sulawesi membuat harga jualnya sangat kompetitif. Apalagi, minyak nilam dari Indonesia sangat laku di pasar Singapura, Malaysia, bahkan Tiongkok. Sehingga minyak nilam dari Sulawesi Barat biasanya akan diterbangkan ke kota Batam di Kepulauan Riau untuk kemudian diekspor. Di Kecamatan Tobadak baru ada 2 desa yang memproduksi minyak nilam. Itu pun jumlahnya terbatas karena lahan tanam dan pusat penyulingannya yang belum digunakan secara maksimal. Di Desa Sejati hanya ada 2 tempat penyulingan.
Ini dikarenakan lahan tanam nilam juga belum sebanyak padi, jagung, atau kelapa sawit. Nilam masih tergolong baru untuk mereka. Harga 1 liter minyak nilam ini adalah Rp350.000. Bisa dibayangkan, satu jerigen berukuran 15-20 liter seperti ini setara dengan uang sebesar 5-7 juta rupiah. Selama 20 tahun, masyarakat Desa Sejati menanti banyak hal. Tidak hanya bersabar karena lambatnya pembangunan jalan desa dan jalan kabupaten yang melintasi desa mereka, tapi juga pelayanan listrik dari wilayah kota ke pemukiman warga. Jika harus mengambil listrik dari ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo dan Tobadak, maka akses jalan yang sangat sulit menghambat masuknya pembangunan infrastruktur listrik melalui jalur itu. Sementara, akses jalan dari desa ke ibu kota Sulawesi Barat di kota Mamuju lebih mudah dan pengaliran listrik dari Mamuju lebih memungkinkan. Tentunya kita berharap adanya perhatian khusus untuk masyarakat ex-tim-tim yang sudah memilih berintegrasi ke Indonesia, sehingga sampai saat ini dalam keadaan suka ataupun duka mereka masih bertahan di sini. Artinya secara ini kita harapan kita betul-betul bisa diperhatikan dari sektor apapun itu yang dibutuhkan, baik dalam pendidikan, infrastruktur, kesehatan, itu betul-betul ada perhatian khusus untuk masyarakat di sini. Biaya untuk mengaliri listrik juga tidak bisa dibilang murah. Bahkan kepala desa harus beberapa kali melakukan negosiasi dengan para petugas agar bisa memasang instalasi listrik ke desa mereka. Akses jalanlah satu-satunya kunci kemerdekaan bagi mereka agar bisa lebih sejahtera di kemudian hari. Sepanjang perjalanan Indonesiaku, kami menjumpai ada banyak sekali daerah tertinggal di Indonesia. Sebagian besar diantaranya memiliki potensi alam yang sangat besar dan juga hasil kebun yang luar biasa banyak. Namun satu kendala yang mereka alami adalah akses infrastruktur untuk memasarkan hasil bumi. Itu juga kunci mengapa mereka belum juga sejahtera, entah sampai kapan. Demikian Indonesiaku. Sampai jumpa.